swasembada untuk memenuhi kebutuhan garam itu bisa dari domestik. Ya. Kalau terpaksa sekali memang karena begini persoalannya adalah ketika kita memilih garam dari domestik atau yang dari impor. Itu kan bukan persoalan semata teknikal bahwa oh ini sama kualitasnya. Ada faktor kedua, price. Produksi lokal itu bisa dimanfaatkan masuk benar-benar dengan harga yang bagus, tapi tanpa mengabaikan aspek food safety tadi. Ya, ada yang isu tadi mikroplastik apalagi sekarang kan ya. Nah, itu kan juga perlu dikaji juga. Nah, maksudnya mana nih SNI-nya gitu, seperti apa nih yang benar gitu, yang bagus gitu, yang bisa berpihak pada petambak garam kita dan kita sebagai konsumen pun juga merasa nyaman. Itu mungkin Kang Solihin. Nah, terkait dengan industri tadi Bapak bicara mengenai pertanian industri garam garam untuk kebutuhan industri. Apakah sudah memenuhi atau masih jauh? Mungkin nanti Pak Otep yang bisa lebih banyak ya, karena memang kalau kita lihat nih sebenarnya garam itu kan ada garam industri, garam konsumsi. Dua, ada garam industri aneka pangan. Ketiga, ada garam untuk industri penyamakan kulit. Terus ada garam untuk water treatment, ya kan? Garam untuk industri pakan ternak, garam untuk industri pengasinan ikan, penggaraman. Terus ada garam untuk peternakan dan perkebunan, garam untuk industri sabun dan deterjen, ya kan? Ada juga garam untuk industri tekstil. Ada garam untuk pengeboran minyak, ada untuk farmasi, ada untuk kosmetik, dan ada garam untuk industri kimia atau kloralkali. Nah, ini tentu dengan kualifikasi yang berbeda-beda. SNI-nya kita tahu itu berbeda-beda. Tetapi bayangan saya kalau itu misalnya mulai konsumsi, industri penyamakan kulit, kemudian penggaraman, ya, terus kemudian sabun, tekstil, itu farmasi kita masih memungkinkan karena memang di kelompok standarisasinya itu juga tidak terlalu tinggi ya, kecuali yang tadi untuk yang kloralkali mungkin itu terlalu berat gitu ya. Faktanya, tapi gini maksud saya bahwa tentu itu tidak bisa dibebankan kepada masyarakat. Benar. Harus ada industri prosesingnya. Itu yang harus kita temukan sekarang gitu. Setuju. Gitu. Silakan Pak Khatib. Pak Khatib ada nyambung. Baik. Sebenarnya Pak Taryono sebenarnya sudah lengkap tadi menyampaikan. Tapi poin hal yang mungkin kita tadi ya berkenan dengan apakah kita itu bisa mensupport begitu ya. Saya fokus pada 3 tadi ya, kloralkali, pangan, sama sabun. Kalau yang konsumsi kan kita sudah bahas. Pada dasarnya insya Allah bisa lah. Penyamakan kulit sebenarnya nggak terlalu ini. Penggaraman juga sama ya? Ya harusnya seperti itu ya. Seharusnya seperti itu. Cuma kita fokus pada kloralkali, pangan, dan sabun tadi ya. Karena karakteristiknya itu adalah kosmetik. Kalau kloralkali memang yang sepengetahuan saya karena saya dari kimia gitu, memang dia membutuhkan NaCl yang kemurniannya tinggi karena akan mengganggu katalis yang digunakan pada saat proses produksi tadi. Kalau kalsium, magnesiumnya sama sulfatnya itu tinggi. Seperti itu. Jadi memang benar-benar harus bagus lah. Nah, dan itu mau tidak mau seperti yang Pak Taryono tadi sampaikan, ada dua peran dari PT Garam tadi. Nah, itu kan. Jadi jangan bersaing dengan masyarakat gitu. Ayo maju dong di hilirisasinya kan kira-kira seperti sehingga tadi yang untuk kloralkali, untuk pangan, industri ya terutama itu ya monggo silahkan itu digarap lah oleh PT Garam. Itu jadi nggak ada persaingan masyarakat dan masyarakat sudah pasti kalah kira-kira seperti itu. Dan yang poin penting lagi karena kebutuhan kita kloralkali, pangan, sabun itu sangat besar memang, sangat besar. Maka peran PT Garam ya kita sebagai universitas untuk bersinergi untuk mengembangkan produksi garam yang kualitasnya bagus dengan produktivitas yang tinggi. Itu kira-kira
tambahannya, Kang. Masih ada pertanyaan? Ya, artinya sebenarnya unit processing ini memang sementara itu yang menonjol adalah PT Garam. Ya, tapi sebenarnya ada unit-unit yang lain yang pure private itu juga berkembang. Nah, ini kita berikan kesempatan. Intinya adalah bahwa swasembada untuk memenuhi kebutuhan garam itu bisa dari domestik. Ya. Kalau terpaksa sekali memang karena begini persoalannya adalah ketika kita memilih garam dari domestik atau yang dari impor, itu kan bukan persoalan semata teknikal bahwa oh ini sama kualitasnya. Ada faktor kedua, price. Nah, ini yang harus dianalisis. Tapi tanpa ada policy untuk mendukung bahwa kita punya kompetisi daya saing yang lebih bagus, tidak akan selesai. Karena tadi terkait dengan produktivitas, kita masih 80 maksimal. Iya. Per hektar per tahun. Mereka sudah 313. Ya, berapa kali lipatnya tuh? Udah hampir 300 kalinya. Ya. 300 kemudian garam yang diimpor itu yang mungkin sudah selesai dibiarkan di sana sekitar 5 tahun numpuk. Baru dibawa ke sini. Terkait dengan isu ini mestinya memang ada benar-benar komitmen yang kuat bahwa siapapun itu. Tetapi memang karena ada peran BUMN garam yang menjadi anchors ya, itu kita bertumbuh banyak di sana gitu poinnya itu. Baik. Mas Watit, tadi ada yang terlewat tentang climate. Ya. Menggunakan data dari zaman Belanda. Maksudnya apa nih Pak dalam diskusi awal-awal itu? Baik, gini, karena dulu kita akui Belanda itu bagus sebenarnya. Kita akui ya. Dalam artian apa? Membuat database kondisi-kondisi yang baik dari segi lahan gitu ya, terus kondisi klimatologinya sehingga dipilihlah di Madura, ini kira-kira seperti itu. Dan data-data tadi harus volumenya sekian ya, harus dipindahkan, itu masih tetap menggunakan aturan-aturan yang dikembangkan waktu zaman Belanda. Itu maksudnya. Dan sekarang kita tahu bahwa klimatologi ini kan sudah berubah gitu kan. Sudah berubah. Bisa jadi kualitas air yang kita dapatkan yang sekarang bisa berubah juga dengan yang dulu kan gitu. Nah, sehingga penting membuat database tadi sebenarnya. Database apakah benar di setiap wilayah kita di Indonesia, di Madura, di Rembang, Pantai Utara, kemudian yang kita perkirakan di daerah timur tadi bagus gitu dari segi panas dan segala macamnya gitu ya. Humidity-nya. Nah, itu perlu dikaji secara secara detail, secara saintifik sehingga itu menjadi baku nanti, menjadi data baru, menjadi input untuk pengembangan teknologi ke depannya gitu. Apa benar nih kita harus menampung misalnya dalam reservoir itu harus tampung sebanyak-banyaknya, air langsung diinputkan, dimasukkan, dievaporasi pelan-pelan kemudian dimasukkan ke evaporasi tadi dengan kecepatan seperti apa. Kalau klimatologinya berubah, kecepatan anginnya berubah, kelembabannya berubah, suhunya ya berubah daripada yang zaman dulu misalnya gitu kan. Maka itu kan juga harus dikaji ulang, disesuaikan kira-kira seperti itu. Karena malam dengan siang itu kan berbeda. Oh, malam nggak ada panas matahari, kecepatan angin bagus. Misalnya gitu kan. Itu kan harus disesuaikan. Itu kan bisa mempercepat proses evaporasi juga begitu. Itu kira-kira yang saya belum dapatkan itu dan waktu itu saya coba pernah mengusulkan untuk mengkaji itu gitu. Jadi benar-benar kita kaji nih. Malam siang real time gitu kita kaji. Kita real time. Tapi ternyata belum bisa kita laksanakan gitu. Seharusnya dengan menggunakan dengan era 4.0 ya. Ya, harus bisa dilakukan. Sehingga kita merekayasa teknologi untuk meningkatkan produktivitas itu based scientific bukan trial and error. Itu pentingnya sih sebenarnya. Kita kan banyak ini pakai begini nih. Katanya ini bagus nih gitu. Dicoba, ternyata gagal gitu. Itu karena kita nggak berbasis data aktual gitu yang real time gitu. Itu kira-kira kan solusinya. Baik.